Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan menjelaskan hasil dari praktikum teknologi farmasi steril minggu ini yang berjudul pembuatan sediaan bedak tabur. Selamat menyaksikan. Menurut ANIF 2015, bedak tabur adalah sediaan kosmetika berupa bubuk halus, lembut, homogen, sehingga mudah ditaburkan dan disapukan merata pada kulit wajah. Pertimbangan utama dalam pembuatan bedak adalah pemilihan dasarnya. Spektrum dari bahan dasar yang digunakan cukup sempit, sebab kualitas dari masing-masing komponen lebih penting, karena hal ini akan memberikan keterlibatan yang sangat penting dalam penentuan formulasi bedak. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari pembuatan bedak tabur. Adapun formula yang kami pilih untuk pembuatan bedak tabur pada praktikum kali ini antara lain kalamin 8 gram, zinc oksida 3 gram, camphor 0,1 gram, magnesium karbonat 2 gram, mentol 0,1 gram, pewangi secukupnya, dan talkum 100 gram. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, kalamin, kamfer, dan magnesium karbonat dilarutkan dengan etanol 95% beberapa tetes hingga larut. Kemudian dikeringkan dengan pembawanya yaitu talkum, lalu ditambahkan zinc oksida yang telah diayak dengan ayakan 60 dan diaduk sampai homogen. Terakhir dimasukkan ke dalam pengemas berupa botol plastik dan selanjutnya sediaan disterilisasi dengan menggunakan metode panas kering atau oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 60 menit. Nah, tahap terakhir yaitu dilakukan uji kualitas terhadap sediaan bedak tabur yang telah dibuat. Uji-ujinya meliputi organoleptis, keseragaman ukuran, homogenitas partikel, sifat alir bedak, luas permukaan, uji pengemas plastik, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji sterilitas, uji pH, dan uji iritasi, dan uji kelembaban. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai data hasil pengamatan pada praktikum teknologi farmasi steril yang kita lakukan minggu ini mengenai pembuatan dari bedak tabur. Nah, jadi pada praktikum kali ini itu kita melakukan beberapa proses pengujian kualitas kontrol terhadap sediaan bedak tabur yang sudah kita buat, di mana terdapat 12 parameter atau 12 jenis pengujian yang kita lakukan. Untuk pengujian yang pertama yaitu mengenai uji organoleptis. Jadi, persyaratan yang diberikan untuk sediaan bedak tabur kalamin ini adalah warna yang harus dihasilkan oleh serbuk tersebut berwarna pink, kemudian tidak berbau dan teksturnya itu harus halus. Nah, sedangkan hasil yang dari hasil pengujian itu sudah terlihat hasil yang sesuai sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat. Kemudian pengujian yang kedua adalah uji sifat alir. Nah, pada uji sifat alir ini hasilnya itu terdapat persentase dari sifat alirnya itu sebesar 4,8% dan serbuknya itu sangat mudah mengalir sehingga sifat alir yang dilihat dari indeks SCAR itu memenuhi syarat. Kemudian, pengujian kualitas kontrol yang ketiga yaitu mengenai uji homogenitas partikel di mana persyaratannya itu semua serbuk harus melewati ayakan 100 mes. Nah, hasil pengujiannya itu tidak ada partikel keras dan tajam yang tertinggal, sehingga pada pengujian ketiga ini, sediaan serbuk bedak tabur itu memenuhi syarat. Kemudian yang keempat adalah uji iritasi kulit, di mana persyaratannya itu serbuk tidak boleh menimbulkan iritasi seperti reaksi eritema, edema, paula, dan vesikula ketika dioleskan pada kulit. Dan hasil pengujiannya itu memenuhi syarat karena tidak terdapat reaksi iritasi ketika serbuk dioleskan pada kulit. Kemudian, pengujian yang selanjutnya yaitu uji luas permukaan, di mana persyaratannya itu adalah 3 meter kuadrat per gram. Jadi, di setiap gram serbuk tabur itu, luas permukaannya itu harus sama dengan 3 meter kuadrat, dan ini memenuhi syarat. Kemudian, pengujian yang keenam adalah uji kebocoran. Di sini dikhususkan untuk pengemas, di mana persyaratannya adalah tidak terjadi perubahan warna kebiruan pada sediaan. Di sini adalah pada serbuk tabur yang sudah dibuat, dan hasil pengujiannya itu sediaan tidak berwarna ketika direndam di dalam larutan metilen biru, sehingga hasilnya itu adalah memenuhi syarat. Kemudian, pengujian yang selanjutnya yaitu uji kuantitatif, di mana persyaratan rentang kadar untuk zat aktif kalamin adalah 98-100,5%, dan hasil pengujian menunjukkan persentase sebesar 99,375%, yang artinya memenuhi syarat. Kemudian, pengujian selanjutnya uji kualitatif, di mana pada pengujian ini persyaratannya adalah perubahan warna serbuk dari pink menjadi kemerahan setelah ditambahkan dengan amonium tiosianat yang pekat. Nah, hasil pengujiannya menunjukkan perubahan menjadi warna merah, sehingga pengujian ini juga memenuhi syarat. Selanjutnya, uji sterilitas, di mana persyaratannya itu tidak boleh terdapat pertumbuhan koloni sekecil apapun selama inkubasi 14 hari. Dan hasilnya menunjukkan tidak ada pertumbuhan koloni selama 14 hari yang menunjukkan hasil memenuhi syarat. Kemudian,
Pengujian yang selanjutnya yaitu pengujian terhadap pH, di mana rentang pH itu harus sesuai dengan spesifikasi pH kulit sebesar 4,5 sampai 6,5 dan syaratnya itu 6,5, artinya memenuhi syarat. Kemudian pengujian yang selanjutnya adalah uji kelembapan, di mana persentase kelembapan adalah 1,6%, yang artinya pengujian tersebut tidak boleh melebihi 2% dari persyaratan, dan pengujian kelembapan ini juga memenuhi syarat. Pengujian yang terakhir yaitu uji daya lekat, di mana persyaratannya adalah daya lekat normal itu harus kurang dari 0,05%. Nah, pada hasil pengujian daya lekatnya itu adalah 0,02%, yang artinya juga memenuhi syarat. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang kami dapatkan dari praktikum teknologi steril mengenai sediaan bedak tabur. Bedak tabur yang dibuat kali ini menggunakan zat aktif kalamin dengan eksipien antara lain mentol, zinc oksida, kamfer, magnesium oksida, dan talkum. Kalamin sebagai zat aktif dalam sediaan ini berkhasiat sebagai astringen ringan, antiseptik, dan antipruritus. Sedangkan mentol sebagai salah satu eksipien yang digunakan berkhasiat sebagai antiseptik, sedikit antifungi, dan menimbulkan sensasi dingin yang berfungsi ganda sebagai counter iritan. Mentol sebagai anti-iritan bekerja langsung pada daerah kulit yang terkena iritasi sehingga mampu memberikan efek penyembuhan. Magnesium karbonat berupa serbuk putih yang hampir tidak larut dalam air berfungsi membunuh bakteri dan mikroorganisme. Kemudian zinc oksida berupa serbuk putih kekuningan yang dapat mengabsorpsi karbon dioksida dan uap air dari udara, berkhasiat sebagai antiseptik lemah dan astringen ringan. Kemudian senyawa talkum secara fisik berupa serbuk hablur yang sangat halus dan licin, mudah lengket pada kulit, berkhasiat sebagai basis yang digunakan dalam bedak tabur ini. Bedak tabur termasuk sediaan steril karena proses pembuatan bedak tabur ini dilakukan menggunakan teknik aseptis. Proses aseptis berupa teknik pembuatan produk steril menggunakan saringan atau filter yang dilakukan dalam kondisi terkontrol. Cara pembuatan sediaan bedak tabur steril ini diawali dengan pensterilan alat dan bahan yang digunakan. Alat dikategorikan berdasarkan jenis bahan penyusunnya, baik itu kaca atau gelas, logam atau aluminium, dan yang berbahan plastik. Alat yang tahan panas kering disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Alat yang tidak tahan panas disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, sedangkan alat-alat yang berbahan karet cukup disterilisasi dengan direndam menggunakan alkohol 70%. Proses pembuatan bedak tabur kalamin ini dimulai dengan melarutkan etanol 95% tetes demi tetes ke dalam campuran kalamin, kamfer, dan magnesium karbonat hingga larut. Talkum sebagai pembawa atau basis dalam bedak ini kemudian dicampurkan dengan zinc oksida yang telah diayak dengan ayakan 60, lalu diaduk sampai homogen. Campuran ini kemudian ditambahkan pewangi dan mentol pada serbuk tabur yang telah diayak, lalu diaduk hingga homogen. Untuk menjamin mutu sediaan produk kami juga melakukan pengujian sederhana sebagai bentuk quality control seperti uji organoleptis, keseragaman ukuran, homogenitas partikel, sifat alir, luas permukaan, uji pengemas plastik, uji kualitatif, kuantitatif, sterilitas, pH, uji iritasi, dan uji kelembapan. Dan dari hasil pengamatan, berdasarkan ketetapan syarat yang berlaku, sediaan bedak tabur kalamin kami telah memenuhi seluruh pengujian tersebut. Baiklah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk sediaan bedak tabur kalamin ini dipilih eksipien yang cocok yang berupa ZNO, kamfer, MgCO3, mentol, pewangi, dan talkum. Kemudian, kedua, untuk pembuatan dan pencampuran bedak tabur dilakukan dengan teknik aseptis. Yang ketiga, metode sterilisasi yang digunakan berupa metode sterilisasi awan dengan sterilisasi bahan-bahan terlebih dahulu. Yang keempat, pembuatan bedak tabur dilakukan di ruangan aseptis dengan mencampurkan sedikit demi sedikit bahan dengan bobot yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang kelima, berdasarkan hasil pengujian evaluasi sediaan, maka didapatkan hasil produk akhir yang layak digunakan karena telah memenuhi semua persyaratan yang telah diujikan. Baiklah, sekian dari saya dan sekian presentasi video dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.